Ibu, Om Choa, pengajuan studi ke luar negeriku disetujui. Aku berangkat 10 hari lagi. Wah, Sita. Pertama kali kamu pergi jauh. Aku khawatir. Nanti aku hubungin teman di kota Uto. Anaknya juga ada di kota Uto. Dia dijodohkan denganmu sejak kecil. Hubungi dia kalau ada masalah. Oke, Ibu. Cepat banget kamu setuju? Gimana dengan pacarmu? Sudah putus ya? Ya. Sudah putus? Selama ini dia nggak mau ikut kamu pulang untuk menemuiku. Dia terlihat nggak tulus sama kamu. Sebaiknya putus saja sama pacar seperti ini. Pacar? Pacar apanya? Kak Liu. Ayo, bersulang. Mari kita rayakan. Bersama-sama. Merayakan Yaya yang segera. Ibu, anggur ini pahit. Sudah kedaluarsa? Apa sudah kedaluarsa? Buka lagi saja. Oke. Ibu. Ya. Jangan kasih tahu Kak Lius tentang keberangkatanku ke luar negeri. Benar juga. Kalian punya hubungan yang baik. Kalau tahu, dia pasti bakal sedih. Jangan. Kenapa? Aku nggak boleh sentuh kamu karena kamu mau dijodohkan keluarga? Oke. Aku nggak sentuh kamu. Istirahatlah yang baik. Malam ini Pacaran sama Lius adalah hal tergila yang kulakukan sepanjang hidupku. Tapi aku suka banget sama dia. Bahkan aku pernah kepikiran untuk menikah sama dia di luar negeri. Tapi semua khayalan ini hancur setengah bulan lalu saat ku pergoki dia. Ngobrol sama temannya. Kalius, Yaya gimana? Bukankah waktu itu sudah sepakat? Campakin dia setelah bersenang-senang. Kenapa? Kamu gak rela? Benar. Bukankah dulu kamu pacaran sama dia? Untuk balas dendam sama ibunya yang menikah dengan ayahmu? Jangan bilang hatimu melunak. Benar, Kalius. Dia pacaran sama aku. Bukan karena suka, tapi balas dendam. Kalau pacaran singkat, dia nggak bakal begitu menderita. Kalius memang hebat. Lius, hubungan kita akan segera berakhir. Aku bukan milikmu lagi, juga bukan lagi milik pribadimu. Sebentar lagi nggak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Yaya, cepat kemari. Ini pacarnya Lius.
Cepat ambilin air buat dia. Yaya, kamu adiknya Lius, kan? Senang bertemu. Pertama kali ketemu, aku sering dengar Kak Lius puji dirimu. Halo, aku ke dapur ambil air. Jangan berulah. Pacarmu ada di luar. Kenapa? Kamu marah? Sudahlah. Aku lupa bilang sama kamu. Yoshi, cuma temanku waktu kecil. Dia baru pulang dari studi di luar negeri. Ayah desak aku untuk menikah. Aku suruh dia berakting denganku. Kamulah yang paling tahu. Siapa pacarku? Benar kan? Ya, Begitu saja. Dulu tiap ada cewek kasih surat cinta padaku, dia cemburu banget. Harus dibujuk lama. Nggak kusangka responsnya datang. Ya kamu. tamunya masih nunggu. Aku keluar. Dulu saya ingatku, waktu kalian kecil, setelah main rumah-rumahan, bocah ini keluar bilang, kamu istrinya. Hahaha. Benar. Saking marahnya, ayah sampai nggak mau berteman denganmu. Aduh, dalam sekejap, kalian sudah dewasa. Sudahlah ayah, jangan tertawakan aku. Dasar bocah tengik. Ayo Yoshi. Makan. Ya. Kenapa? Gak suka ya? Aku tinggal beberapa tahun di luar negeri. Sekarang suka telur ceplok setengah matang. Ayo. Makan punyaku. Hari ini urus visa. Aku sudah kenyang. Kalian makan saja. Ya, kamu mau keluar, ya? Kebetulan, nanti aku dan Lius juga mau pergi berkencan. Kita bareng saja. Gak perlu. Di luar lagi hujan. Lius yang antarin kamu. Kalau enggak, ibu khawatir. Biar Lius yang antarin kamu. Oke. Aku tahu kamu gak suka padaku. Aku juga tahu hubungan kalian gak biasa. Tapi hubungan kalian gak akan ada hasilnya. Sedangkan Lius juga bukannya gak suka sama aku. Apa kamu percaya? Kalau aku mau, aku bisa rebut dia dari sisimu. Apa? Lius, Pak Dodi bilang anjingku sakit. Bisakah kamu antarin aku pulang sekarang? Lius, aku mohon padamu, tolong ya. Ya, aku mati. Yoshi ke barat kota. Gak searah. Gimana kalau kamu naik taksi dan pulang dulu?
Tapi saat ini lagi hujan lebat. Cuma hujan gerimis. Anjingnya Yoshi sudah mau mati. Kamu gak punya empati sama sekali. Turun saja dulu. Iya ya, maaf. Sekarang kamu harus naik taksi sendiri. Halo, mau bikin visa. Hujan lebat begini, masih datang? Ya, aku mau secepatnya pergi. Isi formulirnya dulu. Ayo, yang patuh. Cek suhu dengan termometer. Empat 40 derajat lebih. Ya. Ayo, minum obat. Bakal sembuh setelah minum obat. Kalius, Ayo. Sudahlah, cepatlah tidur. Kak Lius, aktingmu keren banget. Dengar adikmu sakit, kamu batal kontrak 200 miliar untuk pulang merawat dia. Kenapa aku merasa Kak Lius sudah jatuh cinta? Tahu Yaya demam, ya ada Robert di lampu merah. Pulang ke rumah, dia suka sama Yaya. Setuju, menurutku juga begitu. Dia panik banget, nggak seperti lagi berakting. Sudahlah. Suka sama dia, kecuali aku mati. Aku cuma mendalami aktingku. Aku cuma mau dia putus asa. Begitu nanti faktanya terbongkar, dia bakal sedih banget. Bukankah seperti itu? Lius, kamu benar-benar kejam. Apa yang sudah kamu lihat? Apa ada yang gak boleh kulihat? Lius, apa kamu gak merasa lelah? Berakting selama ini, tujuanmu sudah tercapai. Aku sudah cukup menderita. Mana mungkin? Aku lagi siapin kejutan buat kamu. Aku nggak mau kasih tahu kamu. Sudahlah, Lius, jangan marah. masih 8 hari. Aku gak akan ada lagi di hidupmu. Sama halnya denganku. Ibu pernah bilang kalau Om Tora sudah bercerai sebelum mengenal dia. Cuma gak diumumkan ke publik. Ibu dan Om Tora pacaran lalu menikah normal. Bukan pelakor.
Kami berdua nggak pernah mengincar kekayaan keluarga Dusami. Aku mau lunasi semua pengeluaran keluarga Dusami, biar Lius nggak salah paham sama ibu. Aku terima tawaranmu waktu itu. Yaya, ku harap kamu puas dengan kejutan dari aku. Yaya, kamu fotografer yang dipanggil sama Pak Dodi? Ya. Kenapa kamu terima tawaran ini? Bukankah cita-citamu jadi fotografer terkenal? Selain itu, kami juga kasih kamu uang saku. Aku sudah dewasa. Aku suka pekerjaan ini, makanya aku terima. Aduh, Yaya, Lius perhatian sama kamu. Dia takut kamu lelah. Jangan bicara begitu. Nanti kakakmu marah. Sudahlah, kebetulan kamu bisa perlihatkan kemampuan fotografimu kepada kami. Ada 4 sampai 5.000 foto di sini. Lihat. Ya. Menurutku masih kurang pas. Yaya, aku mau foto pandangan dari atas seluruh lokasi. Tolong kamu lakukan dari lantai 2. Yoshi, selamat ulang tahun. Cium. Makasih. Cium. Aduh, mereka saling mencintai. Kelihatannya, anakku ini akan segera menikah. Yaya, terima kasih atas kerja kerasmu. Hari ini cukup sampai di sini. Lius, kamu sudah kasih kalung warisan keluarga pada Yoshi. Kapan undang orang tua keluarga Sutana ke rumah biar kedua keluarga berunding soal pernikahan kalian? Aku boleh-boleh saja. Cuma, aku nggak punya teman di sini. Nanti mungkin butuh Yaya untuk jadi pengiring pengantin wanita. Maaf, kedepannya aku ada urusan. Mungkin nggak bisa datang ke pesta pernikahan. Tapi, aku dengan tulus mendoakan kalian bahagia, hidup bersama sampai tua. Sayang, ayo turun bantuin aku. Apa salahnya aku mendoakan kalian? Bukankah kalian akan segera menikah? Selain itu, kamu juga ciuman di depanku. Ya. Berapa kali harus kubilang padamu? Akting. Itu cuma akting. Kenapa aku ciuman sama dia? Itu karena ada orang tuaku. Benar. Kamu memang pandai berakting. Kapan drama ini berakhir? Aku sudah terluka dan hancur. Apa ini belum cukup? Lius? Aku sudah capek. Kenapa masih nggak mau lepasin aku? Ya. Yang patuh. Jangan menangis. Aku mengaku salah. Aku hari ini marah banget. Aku yakin kedepannya nggak begini lagi. Oke? Aku lagi mens.
Bukankah sudah selesai? Mungkin karena waktu itu demam. Oke. Istirahat lebih Hawa. Malam ini aku nggak sentuh kamu. Sudah jam 9. Kenapa aku tidur selama itu? Lius, kenapa kamu keluar dari kamar Yaya? Pakai baju tidur? Apa? Kamu dan Yaya? Yaya? Tante. Ibu. Yaya? Tante. Ibu Haji. Kak Lius, bangunin aku. Kenapa buru-buru pergi? Ternyata aku salah paham. Ayo kita pergi makan. Ya, hari ini aku temui Kak Lius untuk bahas pernikahan. Nggak keberatan kan? Yaya itu adiknya Lius. Kamu pacarnya Lius. Kalian berunding pernikahan. Kenapa dia harus keberatan? Saldo masuk di GoPay sebesar 400 juta. Aku suka fotomu kemarin. Terutama foto ciuman itu. Cantik banget. Rencananya untuk pesta pernikahanku. Kerja kerasmu jangan disia-siakan. Yang penting kamu suka. Lius, menurutmu gimana kalau pesta pernikahannya diadakan di taman? Mau ke pantai? Kamu lebih suka cincin berlian atau cincin batu permata? Aku sudah kenyang. Kalian makan saja. Yaya, baik-baik di rumah, ya. Aku dan Om Tora mau keluar kota. Kami bakal bawain hadiah untukmu. Waktu pulang nanti. Oke, Ibu bersenang-senanglah sama Om Tora. Sudahlah, ayo kita pergi. Halo. Ya, makam ayahmu mau dipindahin. Kamu dan ibumu harus mengurusnya. Ibu lagi keluar kota. Aku urus. Ya, apa kamu anggap aku ini pacarmu? Kenapa nggak bilang masalah ini padaku? Gimana kamu mau beresin? Aku pergi bersamamu. Ayo pergi. Apa mereka begitu nggak terpisahkan? Waktunya mendesak. Urusan ayah. Ya, aku angkat telepon. Hari ini Lucian, temani aku lihat matahari terbenam. Antar ke pemakaman, kebetulan jalannya searah. Kamu pasti nggak tahu kan? Ya, jangan belagak. Aku bicara sama kamu nggak dengar?
Eh, Ayah, 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 jangan pergi. Jangan tinggalin aku. Ayah, aduh, terbawa oleh angin. Haha, bagus juga seperti itu. Sampah seperti dia seharusnya menghilang biar nggak menyia-nyiakan lahan. Yoshi, kamu bakal masuk neraka karena merusak jiwa yang sudah meninggal. Kamu pantas untuk mati. Beraninya kamu pukul aku. Aduh. Lius, Ayo bangun dulu. Ya, kamu nih ngapain? Aku ngapain? Seharusnya kamu tanya sama dia. Apa yang sudah dilakukannya? Lius, aku nggak sengaja jatuhin guci abu. Ayahnya Yaya. Yaya jadi marah, lalu dia dorong aku. Aku sudah terluka. Bisa dianggap impas kan? Ya, Yoshi nggak sengaja. Ya, ini ayahku. Ini satu-satunya hal yang ditinggalkannya di dunia ini. Lius, kenapa kamu bisa ngomong seperti itu? Bukan, aku. NE-nya lah. Enyahlah, Ya. enyahlah. Lius, aku kesakitan. Apa kakiku patah? Ayo kita pulang dulu. Ayah, maaf. Aku nggak berbakti. Sudah salah mencintai orang. Ayah, maaf. Aku nggak berbakti. Nggak bisa melindungimu dengan baik. Ayah, maaf. Aku sudah mau pergi. Sekian tahun ini. Gak bisa datang menengokmu.
capek banget. Berat banget jadi seorang pengantin. Hai, coba lihat dirimu. Sudah tahu capek, masih mau jadi model. Sakit banget kan? Kak Lius, aku tahu. Seumur hidup, gak akan bisa menikah denganmu. Aku berpikir cukup bagus walau palsu. Kamu tahu, hari ini di atas panggung, aku sudah merasa menikah denganmu. Dasar bodoh. Nona Yaya Mitono tercinta, aku mau tanya, apa kamu bersedia menikah dengan Pak Lius Dusami? Nggak peduli kaya atau miskin, kamu akan tetap cinta dan sayang? Aku bersedia. Yaya, buka pintu. Dengar penjelasanku. Penjelasan apa? Jadi kamu gak anggap aku alat balas dendam? Atau memihak padaku saat Yoshi hancurkan guci abu ayahku? Ya, kamu ini kenapa? Nggak enak badannya? Ibu, ayo kita pergi liburan. Cuma kita berdua saja sebelum aku pergi. Oke? Besok harus naik pesawat. Malam ini tidur lebih awal. Siapa? Aku. Tunggu. Buat apa kamu beresin koper? Aku baru pulang liburan sama ibu. Belum sempat beresin koper. Gimana kamu bisa masuk? Yaya. Aku mengaku bersalah. Aku tahu ini salahku.
Kamu abaikan aku 3 hari. Aku mohon padamu, jangan begitu. Aku bakal gila. Besok sudah mau pergi. Begitu saja. Oke, ayo kita istirahat. Ayo, cepat. Halo. Yoshi, jangan takut. Aku segera ke sana. Ya, ya. Aku sudah mau tidur. Kamu pergi saja. Ya, ya pasti sudah nggak marah. Ya, ya. Tenang saja. Setelah urusanku selesai, aku akan segera menemanimu. Lius, kamu gak perlu menemani aku. Aku gak akan tunggu kepulanganmu lagi. Hubungan kita sudah berakhir. Lius, kali ini aku yang campakin kamu duluan. Ya, ya. Ayo cepat. Nanti ketinggalan pesawat. Aku segera ke sana. Ya, ya. Kamu harus jaga diri baik-baik. Ini nomor telepon pasangan yang dijodohin sama kamu. Kamu harus cari dia kalau ada masalah. Ya, ya. Aku tadi nelpon. Kakakmu akan tiba. Ya, gak mau nunggu dia. Enggak. Ayah, ibu, aku pergi dulu. Pasti aku sudah salah lihat. Ya, ya. Pasti ada di rumah. Dia terlihat dingin. Jangan sering dihubungi. Jangan sering-sering merepotkan dia. Penumpang yang terhormat, pesawat akan lepas landas. Harap matikan ponsel. Atau aktifkan mode penerbangan. Terima kasih. Sampai jumpa. Aduh, kalian belum makan? Ya, ayo diangkat. Oke. Mereka yang ibu bilang akan datang jemput aku, harus sapa mereka. Dia kan? Apa benar itu dia? Benar kan? Ya, ya. Ya, ya. Di sebelah sini, di sebelah sini. Ayo, cepat kemari. Aduh, cantik banget. Tante Delia, Om Ferdi. Baik. Ucapannya,
Selamat datang. Nomor 1 di dunia. Cewek yang tercantik. Ya, biar ku perkenalkan. Tendi Cendana, anakku. Kalian pernah bertemu waktu kecil. Tendi, dia cewek yang dari kecil dijodohin sama kamu. Yaya Mitono, cantik kan? Halo, senang bertemu denganmu. Halo. Ayo pulang dan ngobrol di rumah. Ayo pulang dulu. Ayo ambil kopernya. Apa? Yaya keluar negeri? Syukurlah, cewek kerantohan itu pergi. Kesempatanku sudah datang. Bantu aku tutupi ini dari Kak Lius. Ayah, ada apa panggil aku pulang? Lius? Ya. Ayah, aku angkat telepon dulu. Halo Yoshi. Kak Lius, tadi aku turun dari ranjang dan gak sengaja terjatuh. Lukanya terbuka lagi. Apa saja kerjanya dokter itu? Tunggu, aku akan segera ke sana. Ayah, aku pergi dulu. Yaya, apartemennya seharusnya belum diberesin. Kamu tinggal di rumahku dulu. Ma ganggu. Yaya, jangan sungkan padaku. Aku dan ibumu adalah teman dekat. Sayangnya, kali ini Dea gak bisa datang sama kamu. Tante, ibuku bilang, visanya keluar, dia pasti datang tengokin kamu. Aduh, benar. Aduh. Yaya, kamu pandai bicara. Dalam waktu singkat, sudah bisa bikin aku gembira. Nggak seperti anakku yang busuk, sepanjang hari nggak pernah bisa memuji. Ternyata, dia nggak cuma bersikap dingin pada orang asing. Kapan Tante Dea datang? Ku beresin kamar buat dia. Nak, sejak kapan kamu berubah jadi sangat itu? Kalau nggak aku beresin, ibu nggak akan menyerahkannya padaku. Dasar bocah tengik, kenapa ngomong begitu ibumu? Oke, kedepannya, urusan Yaya dan Tante Dea, serahkan padamu. Nggak perlu. Aku bisa sendiri. Yaya, ku beritahu kamu, Sandy memang irit bicara. Tapi kalau butuh sesuatu, suruh dia saja, jangan sungkan. Kalau dia berani menolak, bilang sama aku. Nanti aku hukum dia. Aku ngerti. Terima kasih, Tante Delia. Pelan, kasar banget. Dasar es, Alan. Lius, Kenapa kamu ceroboh banget? Lius, aku takut sendirian di rumah sakit. Bisa temani aku di sini? Oke. Istirahatlah lebih awal. Iya. Tanpa Lius, Yang melindungimu. aku lihat berapa lama kamu tahan. Tunggu saja nanti. Biar ku bantu. Nggak apa-apa, kamu pergi saja. Yaya, buat apa kasihan sama dia? Cowok itu tahan banting. Nggak masalah banyak kerjaan. Selain itu, 2 koper ini bukan apa-apa. Kamu bahkan bisa digotong juga. Ibu, Sudahlah, gak usah dibahas. Ayo pulang. Biarin dia, ayo pergi.
Coba kamu lihat. Kamar ini disiapin buat kamu. Apa kamu suka? Dekorasinya cantik banget. Disiapin lengkap. Makasih Tante Delia. Aku suka banget. Mami apotkan. Aduh, jangan sungkan. Dekorasinya, Tendi. Oh ya, Yaya, kota Wuto lebih dingin pada waktu pagi dan malam hari. Tendi juga beliin banyak baju baru buat kamu. Sudah dicuci bersih. Jangan lupa dipakai kalau kamu merasa dingin. Nggak kusangka dia perhatian banget. Oh ya, Yaya, masih kurang apa lagi? Jangan lupa kasih tahu aku. Bilang sama aku, ya. Nggak. Makasih Tante Delia. Makasih Pak Tendi. Yaya, panggil aku Tendi saja. Kamu pergi kemana? Ditelepon gak dijawab. Aku. Hari ini adikmu? Lius, Kenzo ulang tahun hari ini. Lupa, tinggal kamu belum datang. Bar Howlet. Cepat datang. Oke. Aku segera ke sana. Ya. Nanti saja dibicarakan. Lius. Di Kenzo, selamat ulang tahun. Terima kasih semuanya. Kak Lius, kenapa adik tirimu gak kelihatan? Bukannya dia suka gangguin kamu? Bena, dia sering kirim pesan padamu. Kenapa sekarang gak gangguin? Dia lagi ngambek, mau dibujuk. Harus dibujuk. Kak Lius, kamu terlalu memanjakan. Jangan-jangan cinta dia? Oh Mangkosong, mana mungkin aku cinta sama dia. Dia aku malah balas dendam. Cinta sejatinya. Kak Lius adalah Nona Yoshi. Ya, Kak Lus. Kapan nikah sama Nona Yoshi? Kami mau hadir di pernikahanmu. Ya. Ayo, minum. Kalian minum saja. Ayo, minum. Ada apa ini? Dulu selalu ada puluhan pesan. Sekarang setengah bulan gak hubungin aku. Ya. Vegas banget. Mau lihat kamu bisa bertahan berapa lama? Luis mau kemana? Hah? Aku ada urusan. Kalian bersenang-senanglah. Aku yang terakhir. Dea, kayaknya kita kemungkinan besar bisa jadi besan. Aduh, coba lihat, serasi banget. Oh, ini cowok yang dijodohin sama Yaya sejak kecil. Ya, haha, Hubungan mereka oke. benar. Kalau mereka bisa menikah dalam 2 tahun ini, ke depannya kita berdua bisa menikmati hidup. Benar. Syukurlah. Kalau memang seperti itu, kalau Yaya nikah sama Tendi, dia pasti tinggal di luar negeri. Aku khawatir. Anak harus tumbuh dewasa. Ya, Asalkan anak-anak bahagia, kita orang tua gembira. benar. Jarak bukan masalah. Kangen Yaya, aku temani tengokin dia. Ya, 1,5 tahun di sini. 1,5 tahun di kota Uto. Anggap lagi lebih orang. Hahaha. ya. Kota Uto. Mau liburan ke negeri kan? Dari pagi sudah keluar. Ku telepon berkali-kali nggak diangkat. Ternyata kamu pergi minum-minum. Apa kamu tahu? Adikmu sudah... Aduh, dia harus hadir di perjamuan bisnis. Dia terpaksa minum anggur. Buat apa kamu galak sama dia? Lius, apa kamu kurang enak badan? Mandi dulu wah. Aku buatin sup wak mabukmu. Nggak perlu. Ya.
Lambungmu bermasalah. Nggak boleh minum anggur. Ayo, minum obatnya. Nanti bakal membaik. Yaya, Lius, ayo diminum sup reda mabuknya. Kalau enggak, tubuhmu pasti terasa nggak nyaman. Aku akan bujuk ayahmu. Istirahat yang baik. halo, Buat apa telepon aku? Ibu. Aku ulang tahun beberapa hari lagi. Bisa pulang dari luar negeri? Aku ada kerjaan hari itu. Kamu perlu apa-apa? Bilang ke Rita. Dia siap membawa kamu. Di sana sudah larut malam. Istirahatlah lebih awal. Sudah dulu ya. 3, 2, 1. Pak Lius, selamat ulang tahun. Ini kue ulang tahun buatanku. Cepat disisipi. Sejak ibuku pergi, Yaya yang selalu merayakan ulang tahunku setiap tahunnya. Sudah larut malam. Aku akan bujuk kamu. Kenapa nggak buka AC? Aromaterapi favoritnya juga nggak dinyalakan. Ya, aku datang. Dia nggak ada. Jam segini masih belum pulang. Nggak pulang sepanjang malam. Masih diblokir. Bukankah sudah baikan? Baiklah. Aku mau lihat kamu bisa bertahan berapa lama. Bagus. Ya. Kamu sudah berani nggak pulang sepanjang malam. Ya. Kamu tunggu saja nanti. Apa ini? Apa ini kejutan dari Yaya untukku? Dulu kalau bikin aku marah, dia sembunyikan hadiah di bawah bantal buat minta maaf. Ini suara Santa. Kartu bank? Kartu bank buat apa? Rayakan ulang tahunku? Kenapa terima tawaran ini? Bukankah cita-citamu jadi fotografer terkenal? Kami kasih kamu uang.
Aku sudah dewasa. Aku suka pekerjaan ini, makanya aku terima. Jadi dia kerja keras setengah bulan ini. Siapin kejutan buat ulang tahunku. Dia semalam gak pulang. Khayalin, Bu. Pasti seperti itu. Pak Lius, sudah diperiksa. Saldo kartu ini 60 miliar. 60 miliar? Benar, Pak Lius. Kejutan ulang tahun apa? Yang butuh uang sebanyak ini? Dari mana dia dapat uang sebanyak ini? Selidiki pergerakan Nona. Dia gimana? B-nya apa? Oke, Pak Lius. Pak Lius, Katakan, apa yang kamu dapat? Nona. Nona sudah dapat tawaran dari Universitas Uto. Kemarin berangkat jam 8 pagi. Apa? Gak mungkin. Gak mungkin. Ini gak mungkin. Pak Lius, Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Mana fotonya? Kenapa semuanya hilang? Ya, ya. Jangan-jangan kamu sungguhan pergi. Oh ya. Masih ada surat. Lius, kita putus. Semoga kamu dan Yoshi bisa hidup bersama sampai tua. Kartu bank ini ada 60 miliar untuk lunasi semua pengeluaranku. Selama di keluarga Dusami, ibuku bukan pelakor. Dia baru kenal Om Tora setelah orang tuamu bercerai. Cuma berita perceraian Om Tora telah diumumkan selama 2 tahun. Dari awal dia sudah tahu tentang rencana balas dendamku. Aku sama sekali gak sadar. Aku kira gak bakal ketahuan. Dia gak ribut, tapi cuma melakukan satu hal, yaitu meninggalkanku. Ya, ya. Seru banget menemaniku berakting ya. Gak mungkin. Dia gak mungkin gak dendam sama aku. Dia gak mungkin pergi begitu saja. Dia pasti rasakan efek balas dendamku. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Ini gak mungkin. Lius, kamu kenapa? Minggir. Lius, sebenarnya kamu kenapa? Lius. Lius, buka pintunya. Ya, ya. Semua ini salahmu. Kalau bukan karena kamu, gak mungkin Lius perlakukan aku begitu. Ya, ya. Apa kamu mau campakin aku juga? Lius, kedepannya kamu harus menurut pada ayah. Ibu mau kemana? Jangan pergi. Ibu mau kemana? Ibu, jangan campak aku. Mau kemana? Ibu. Ibu, jangan campakin aku. Jangan pergi. Ibu. Ya, ya. Akulah yang berhak putusin. Ini berakhir atau... Halo, Ibu. Ya, ya. Siapa yang kasih kamu izin pergi ke negeri Gran?
Sekarang jam 2 subuh di kota Wuto. Kak Lius, Sudah aku bilang, jangan panggil aku begitu. hubungan kita memang begitu. Ini fakta yang gak terbantahkan. Fakta yang gak terbantahkan? Oke. Aku tanya padamu, apa hubungan kita waktu lagi bercium? Halo, bicaralah. Kamu bisu? Aku gak pernah menyesal atas semua yang terjadi. Dulu, aku memang sangat mencintaimu, Lius. Tapi cintaku tak kebal segalanya. Cintaku bisa tahan semua rumor dari luar, tapi tak bisa menahan cinta sejati yang membusuk dari dalam. Cinta sejati yang membusuk, bukankah gara-gara ibumu? Ibuku gak pernah rusak hubungan orang tuamu. Dia gak bersalah. Begitu halnya denganku. Cuma ada banyak intrik di antara kita. Kalau dilanjutkan, bukan cuma kita hancur, kita sudahi saja hubungan ini. Ini akhir yang baik. Bagi aku, kamu, ibu dan om, benar kan? Nggak. Sampai di sini saja, nggak bisa. Kembalilah. Ya, kembalilah. Kembalilah, kita bicarakan baik-baik. Kalius, kita nggak bisa balikan. Nggak bisa. Kamu harus kembali. Kalau nggak, ibumu akan kusiksa. Di keluarga tuh, Sami. Lepaskan ibuku. Dia tak bersalah. Dia curahkan seluruh energinya untukmu, om, dan keluarga ini. Dia cuma ingin kebahagiaan yang aman dan tentram. Lepaskanlah dia. Ya. Kukatakan untuk terakhir kali. Kembalilah. Kamu dengar? Kak Lius, maaf. Halo. Siapa? Kamu bertengkar sama Yaya. Dia juga gak rela pergi dari sini. Dia cuma mau keluar untuk melihat-lihat. Gimana pun juga, dia masih muda. Jangan menyalahkan dia. Dia juga tahu kamu sibuk. Dia takut kamu khawatir. Makanya dia suruh kami jangan kasih tahu kamu. Terima kasih. Kopinya nggak jadi ku minum. Aku pergi dulu. Tunggu. Lius, kamu akan segera berulang tahun. Gimana kamu mau merayakannya? Kamu rayain sama teman, atau aku yang atur buat kamu? Nggak perlu. Besok malam aku ke Benua Urapa. Benua Urapa? Benar. Aku mau. Pergi menemui ibuku. Yoshi, Pak Lius belakangan ini tiap hari jagain kamu. Dia terlalu memanjakanmu. Benar. Yaya si cewek rendahan itu masih mau saing sama Yoshi. Dia nggak tahu malu. Kirim foto Pak Lius jagain kamu ke Yaya, biar dia menyerah. Ide yang bagus. Kak Lius, lukaku terbuka lagi. Sakit banget. Bisakah kamu datang menemani aku? Mereka ada di mana? Apa sudah bangun dari pagi? Atau mereka telat bangun? Baru tiba di kota Buto. We hebben een waktu terbalik. Ayo duduk. Terima kasih. Sudah lumayan. Di mana Om dan Tante? Mereka sudah keluar, ya? Oh, mereka belum bangun. Baru bangun jam 10 lewat. Abaikan mereka. Terserah kamu bangun jam berapa. Ya, Bibi di dapur. Bilang ke mereka mau makan. Suasana keluarga bebas. Alarmnya kubah ke jam 9.
Ada apa? Oh, bukan apa-apa. Lupa blokir Yoshi. Akhir pekan, kamu ada waktu? Aku mau lihat apartemen. Oke. Selesai makan, aku bawa kamu ke sana. Aduh, begitu Yaya melihat foto ini, dia pasti sedih banget. Aduh, dia pantas menerimanya. Dasar nggak tahu malu. Oh ya, Yoshi, dia suka banget sama Lius. Dia akan balik ganggu lagi. Nggak akan. Ceritain, ada apa? Aku beritahu kamu, waktu hujan, Lius antarin dia ke arena Sera. Aku bilang ke Lius, mau pulang. Anjingku mati. Lius, tinggalkan Yaya di pinggir jalan. Astaga, dia basah kuyup. Kamu jadi orang yang dimanjain, benar? Waktu aku tunangan sama Kak Lius, aku sengaja suruh Yaya untuk memotret aku dan Kak Lius. Potret sampai 5.000 foto lebih. Wajahnya Yaya pucat. Kak Lius juga nggak perhatian sama dia. Aku beritahu satu hal lagi pada kalian. Waktu itu, Yaya memakamkan ayahnya. Aku sengaja manfaatin kesempatan. Mumpung Kak Lius lagi nggak ada. Lius? Yoshi, kamu berani bohongin aku. Lius? Bukan begitu. Dengarkan penjelasanku. Apa yang mau kamu jelaskan? Yaya yang sengaja memprovokasi. Lius, dia bilang, kira-kira nyari ayah. Kamu akan nurut kayak anjing. Aku lakukan ini demi kamu. Kamu gak berhak ikut campur urusan kami. Lius, aku tunanganmu. Jangan perlakukan aku begitu. Yoshi, kau tahu, tunangan kita cuma kerja sama bisnis buat dilihat orang. Aku takkan tunangan sama kamu, apalagi nikah. Jangan berpikir lain. Atau, batalkan. Enggak. Lius, pertunangannya nggak bisa dibatalkan. Berita negatif seperti ini akan berdampak serius pada perusahaan. Jaga sikapmu baik-baik. Aku nggak akan batalkan pertunangan. Pesanku, ayo cepat duduk. Besanku. Kemarin Lius bilang ke Yoshi mau batalkan pertunangan. Pertunangan bukan masalah sepele, malah bisa dibatalkan begitu saja. Selain itu, keluarga kita akan menjalin kerjasama. Kalau dibatalkan, gimana dengan kerjasama kita? Batalkan pertunangan? Nggak mungkin. Benar, nggak mungkin. Kemarin kami ronding 4. Pesta buah anak-anak. 4? Benar. Yaya dekat banget sama Kowok. Yang dijodohin sama dia dari kecil. Aku tunjukin foto mereka. Ya, Wah, mereka terlihat sangat serasi. Coba aku lihat. Aduh, memang benar. Yaya bahagia banget. Aduh, ternyata cuma salah paham. Sekarang aku jadi tenang. Kuharap bisa segera hadir di acara pesta mereka. Hahaha. Om, aku mau ke kota Wuto untuk kejar Yaya dan umumkan hubungan kami. Kamu dukung aku ya? Lihat bagian ini. Ini kenapa ada darah di makam ini? Kamu orang baru, jadi nggak tahu. Putri angkat Dusami. Pindahin makam ayahnya. Darah ini dari kepalanya yang berdarah karena bersujud. Pak Lius ada di sini. Nona Yoshi juga di sini. Pak Lius terima telepon. Nona Yoshi langsung provokasi Putri angkat keluarga Dusami. Dia sengaja rusak abu ayahnya. Astaga,
keterlaluan banget. Benar, itu adalah abu ayahnya. Begitu ada angin, semua abunya berhambur. Cewek itu merasa sedih. Ini, lalu ada yang lebih seru. Begitu Pak Lius balik, Nona Yosi langsung jatuh ke lantai. Dia ngotot bilang cewek itu yang dorong. Lius, aku kesakitan. Ayo bangun dulu. Yaya, kamu ini ngapain? Aku ngapain? Tanya dia, apa yang sudah dilakukannya? Semua ucapanmu benar. Benar, benar. Waktu itu aku ada di sana. Apa yang telah kulakukan pada Yaya? Dia ini ayahku. Ini satu-satunya hal yang ditinggalkannya di dunia ini. Lius, kenapa bilang begitu? Ayo pergi. Ternyata aku yang salah. Kenapa aku perlakukan Yaya seperti itu? Dia orang yang paling percaya padaku di dunia ini. Yaya, maaf. Aku bukan manusia. Om Dimas, maaf. Aku bersalah pada Yaya. Akulah yang gak jaga dia dengan baik. Maaf. Om, maaf. Lius, Yoshi, kamu berani bohongin aku. Lius, aku nggak tahu kamu lagi ngomong apa. Nggak tahu aku lagi ngomong apa. Aku tanya padamu. Waktu Yaya makamkan ayahnya, kamu sengaja lempar abunya? Salahkan dia sengaja. Gimana kamu tahu? Enggak, bukan aku. Bukan kamu. Kamu nggak bakal mengaku kalau nggak dipaksa. Lius, bukan aku. Pasti Yaya sudah bohong padamu. Dia sudah lama bermesraan sama cowok lain di luar negeri. Apa kamu bilang? Lius, lepaskan dulu tanganmu. Jelaskan padaku. Lius, Yaya bohong padamu. Kamu sedih karena dia gak pamit sama kamu. Tapi dia sudah lama punya pasangan untuk menikah. Dia lagi bermesraan dengan cowok lain di luar negeri. Dia akan segera menikah. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Aku ada bukti. Coba kamu lihat sendiri. Siapa yang kasih foto ini padamu? Dari tante dia. Dia pasangannya sejak kecil dijodohin sama Yaya. Dia kuliah di luar negeri demi cowok ini. Meski begitu, itu bukan alasan menyalahkan dia. Lius, Yaya sudah perlakukan kamu seperti itu. Apa kamu masih mau membela dia? Minta maaf kalau bersalah. Minta maaf pada ayahnya. Aku nggak mau. Lius, dia nggak berhak suruh aku minta maaf. Minta maaf. Lius, aku takut. Ayo kita pulang, oke? Ku bilang, minta maaf. Lius. Yang pertama ini, karena kamu sengaja menghamburkan abu jenazahnya Om Dimas. Yang kedua, karena kamu sengaja memfitnah Yaya. Yang ketiga, ini hukuman untukmu karena sudah menindas Yaya selama ini. Lius, apa kamu benar-benar menyukai Yaya? Persahabatan kita 20 tahun nggak sebanding dengan orang baru. Kamu nggak bisa dibandingkan dengannya. Aku nggak percaya. Pasti Yaya yang sudah menggodamu. Aku akan mengumumkan kepada semua orang bahwa pertunangan kita dibatalkan. Membatalkan pertunangan? Lius, apa kamu sudah gila? Apa kamu nggak mikir? Kelanjutan kerjasama antara keluarga kita? Apa kamu nggak mikir? Apa yang akan orang lain gosipkan tentang aku? Nggak ada hubungannya denganku. Lius,
Kalau berani batal, aku akan umbar hubungan terlarangmu dengan Yaya. Yoshi, aku peringatkan kamu. Jika kamu berani mengumbarnya, aku akan habisi seluruh keluarga Sutana. Aku nggak bohong. Lius, aku nggak akan pernah setuju. Yaya, awas saja kamu. Ayah, ada apa cari aku? Dengar-dengar, kamu batalin pertunanganmu? Benar. Aku mau kasih tahu ayah. Aku mau batalin nikah. Senaknya. Tahu pentingnya pernikahan ini bagi keluarga Dusami dan Sutana? Aku batalin. Sembarangan. Ayah, Mau batal keluar dari keluarga Dusami. aku keluar. Kamu, anak kurang ajar. Aku. Ayah. Ayah. Tolong. Ayah. Pasien sudah berumur, jangan terlalu emosi. Istirahat cukup. Kedepannya, jangan buat dia emosi lagi. Baik, Dok. Apa kamu merasa baikan? Kamu sudah tua, kenapa masih begitu emosional? Semua gara-gara anak itu. Dia bersikeras batalkan pertunangan. Kenapa dia mau batalin pertunangan? Aku kasih tahu Yaya, agar Yaya membujuknya. Sudahlah. Yaya baru tiba di kota Wuto. Jangan mengacaukan fokusnya. Aku ingin melihat anak kurang ajar ini ingin membuat onar sampai sebesar apa. Nona Yaya, apa kamu bersedia berdansa denganku? Dengan senang hati. Ibuku suka keramaian, juga ingin kenalin kamu pada yang lain. Makanya mengundang banyak orang. Aku tahu niat baik tante. Aku juga senang. Sebelum ke negeri Gran, kukira kamu kuat. Jadi aku jaga jarak. Gimana setelah ketemu? Nggak disangka, setelah ketemu, kamu beda banget sama yang kubayangkan. Dalam waktu singkat, kamu jadi teman terdekatku yang kupercaya di kota Wuto. Aku senang bisa mendapat pengakuan dari kamu. Dulu kita chat, beda waktu. Aku takut ganggu istirahatmu, makanya aku diam. Terima kasih atas perhatianmu. Aduh, momen indah romantis ini harus dibagikan ke orang-orang. Hahaha. Dasar kamu, belakangan kecanduan. Siaran langsung. Lius, apa kamu sudah gila? Kamu mau aku minta maaf ke Yaya? Di depan wartawan? Lalu jangan langsung batalkan pertunangan kita? Apa kamu pernah mikirin nama baik keluarga Dusami dan Sutana? Semua gara-gara kamu. Aku nggak bisa hubungi Yaya. Aku hanya bisa begini. Agar kamu minta maaf padanya. Aku nggak akan melakukannya. Yoshi, jangan memaksaku. Hancurin keluarga Sutana saat ini juga. Yoshi, ada orang gila jual saham grup Sutana. Harga saham turun setengah. Jika terus begini, grup Sutana akan keluar dari bursa. Cepat, Lius pikirkan solusinya. Apa? Ini ulahmu kan? Kamu pikirkan saja sendiri.
Halo semuanya. Hari ini aku ingin melakukan permintaan maaf secara terbuka. Ya, maafkan aku. Aku nggak seharusnya menghamburkan Abu Jenazah Om Dimas. Juga nggak seharusnya memfitnahmu sudah mendorongku. Maaf, salahku. Maafkan aku. Siaran langsung permintaan maaf kepada Yaya. Orang ini minta maaf ke Nona Yaya. Lewat siaran langsung. Apa untuk Yaya? Aku nggak seharusnya menghamburkan Abu Om Dimas. Yaya, apa kamu kenal dia? Hari ini aku umumkan, aku akan membatalkan pertunanganku. Aku batalkan pertunangan ini. Ini alasan pribadi. Tak ada hubungannya dengan perusahaan. Tes. Ayah. Bi, Rengsek, cepatlah pulang bersamaku. Ayah, kenapa ayah datang? Apa kamu ingin aku memakimu di depan para wartawan? Yaya? Siapa dia? Kenapa diminta maaf padamu? Lewat siaran langsung? Yaya? Apa kamu kenal dia? Ibu, ini sudah larut malam. Hari ini sampai di sini saja dulu. Iya, sudah malam. Semuanya sudah lelah. Terima kasih sudah datang. Sampai jumpa lain kali. Sampai jumpa. Kamu sudah gila. Kalau hari ini aku nggak kesana. Mau batalin pertunangan? Iya. Aduh, jangan emosional. Jangan emosional. B, Rengsek, jangan kembali lagi. Anak itu sudah dewasa. Jangan emosional. Berangkat ke kota Wuto sekarang. Pak Lius, ini nomor ponsel yang baru. Nomor Yaya sudah tersimpan. Halo. Halo, Ya, aku. ada apa? Kalau nggak penting, aku tutup. Aku datang ke kota Wuto. Beraninya dia menutup teleponku. Pak Lius. Ada apa? Telepon dari siapa? Nggak ada. Terima kasih. Ayah ibu lagi keluar. Habis makan, aku ajak kamu jalan. Kalau sempat, kamu bisa kesini untuk berjemur. Di sana ada kedai kopi. Bisa minum kopi di sana. Atau halo, Kamu siapa? aku pacarnya. Ada urusan apa? Katakan saja. Pacar? Kamu siapa? Jaga omonganmu. Aku peringatkan kamu. Jika kamu berani mengusik Yaya, aku akan patahkan kakimu. Halo. Pacar? Bagus kamu ya. Sekarang kamu asal cari pacar. Untuk buat aku marah. Mau tarik ulur denganku? Cepat selidiki cowok di samping Yaya. Selidiki identitas dan latarnya. Baik, Pak Lius. Kata-katamu bisa memicu kesalahpahaman. Dia suka balas dendam. Pasti akan cari ulah pada Tendi. Kamu mau ngapain? Jika menjadi kenyataan, nggak akan jadi salah paham lagi. Yaya, biarkan aku yang melindungi. Apa?
Ibu, Ya, gimana kehidupanmu di sana? Sudah terbiasa? lumayan baik. Tante Delia dan yang lainnya menjagaku dengan baik. Gimana hubunganmu dengan cowok yang dijodohkan sama kamu sejak kecil? Ibu, Tante Delia, aku Tendi. Kapan Tante datang ke Buto? Aku akan menjemputmu di bandara. Kelihatannya hubungan kalian sangat baik. Aku jadi tenang. Oh ya, Lius tiba-tiba batalkan pertunangan dengan Yoshi. Karena itu, dia bertengkar dengan Om Tora dan tinggalkan grup Dusami. Dia sudah keluar negeri. Kak Lius ke luar negeri? Katanya dia ke Benua Urapa, temu ibunya. Kakakmu ulang tahun sebentar lagi. Jangan lupa ucapkan selamat padanya. Coba bujuk dia, minta dia pulang. Ternyata beberapa jam lagi, ulang tahun ke 24 Lius. Sebulan lalu, aku bingung mau kasih dia hadiah apa. Nggak disangka, hari ini sudah kulupakan. Semuanya sudah berlalu. Oke, aku sudah tahu, Ibu. Kamu nggak apa-apa kan? Gak apa-apa. Ayo, aku bawa kamu lihat apartemen. Ini adalah apartemen. Coba lihat, masih kurang apa lagi? Cukup bagus. Aku suka. Ayo, aku ajak kamu keliling. Iya. Gimana? Wah, tempat ini sangat praktis. Sudah malam? Ini restoran khas Asia yang enak. Aku bawa kamu ke sana. Oke. Ayo. Di sana. Cicipi ini. Ini. Hidangan khas restoran ini. Ya. Gimana? Sium harum seger lemon. Selesai makan, aku antar kamu ke kampus. Oke, aku jadi nggak sabar lagi. Lius? Ya. Oh, jadi kamu pacar gadungannya ya? Ya. Sejak kapan seleramu serendah ini? Orang gak jelas dari mana ini. Minggir. Kamu lebih baik. Jangan mengganggu kehidupannya. Ya. Kamu kenal dia? Kakakku, pacarnya. Ya. Siapa dia? Pulanglah bersamaku. Aku masih ada urusan, nggak ada waktu. Ya. Inikah sikapmu saat berbicara denganku? Aku nggak merasa sikapku bermasalah. Aku hanya berkata jujur. Oke. Urusan apa? Kamu mau kencan sama dia? Ya. Aku beritahu. Aku belum zetuyupu. Apa kamu mau bikin masalah ini jadi besar? Lius, boleh kita berpisah dengan baik? Enggak. Aku sudah bilang. Kamu hanya milikku seorang. Dia ngotot, nggak mau dengar. Yaya berpikiran mandiri. Dia bukan milik siapapun. Jika kamu ingin berkomunikasi dengannya, belajarlah dulu. Menghormati orang lain. Yaya, kita masih ada urusan. Ayo pergi dulu. Ya. Nggak peduli siapa kamu, jangan selesaikan masalah dengan kekerasan. Jika gagal berkomunikasi, ini adalah hal yang wajib dipahami orang dewasa. Kamu nggak perlu ikut campur. Ayo pergi. Ya. Dengarkan aku. Lepaskan aku. Masalah yang terjadi tadi, apa kamu bisa bantu aku merahasiakannya? Tentu saja, ini adalah privasimu. Kamu adalah tamu kami, ini adalah kewajibanku. Tapi aku lihat, hari ini kakakmu nggak beres, dia pasti nggak akan menyerah. Aku agak khawatir. Kedepannya, kalau mau pergi, boleh aku temani? Dia baru bertemu Lius, tapi sudah paham karakternya. Perkataannya benar. Lius belum dapat yang diinginkan hari ini, dia nggak akan diam saja. Terima kasih.
Jika aku mau berpergian, aku akan kasih tahu kamu. Ya, Halo. Ya. Aku di bawah apartemenmu. Keluarlah dan temani aku rayakan ulang. Kalau aku keluar, Lius pasti akan halalkan semua cara buat bawa aku pergi. Aku nggak boleh temani dia. Rayakan ulang tahunmu bersama ibumu. Dia sudah lama tak bertemu denganmu. Dia pasti sangat merindukanmu. Aku nggak keluar. Selamat ulang tahun. Ya kita. Ya. Ya. Kamu nggak boleh goyah. Lius, masuk mobil. Nanti sakit. Ya, dia tinggal di sini, bukan? Lius, kamu sudah menunggu di sini seharian. Jika dia ingin turun dan ingin menemuimu, dia sudah turun dari tadi. Aku sudah bilang dari awal, dia cewek nggak berperasaan. Lius, ya, itu baik apa? Kenapa aku nggak sebanding dengannya? Lius, dengar-dengar orang tuamu sudah bercerai? Ibumu sudah campakin kamu. Ayahmu sudah cari ibu tiri untukmu. Dan juga campakkan kamu. Kamu adalah anak terbuang. Kamu mau beli kue. Untuk siapa? Beri kami makan saja. Hajar dia. Hentikan. Jangan menindas kakakku. Jangan ikut campur, minggir. Aku sudah lapor polisi. Polisi akan segera datang. Bos, dia sudah lapor polisi, gimana ini? Sudahlah, ayo pergi. Nggak apa-apa. Mereka sudah pergi. Kakak, selamat ulang tahun. Gak ada yang lebih baik darinya. Ya. Maafkan aku. Aku gak seharusnya ninggalin kamu di tengah hujan. Cuma hujan gerimis. Anjing Yoshi mau mati. Kamu gak punya empati sama sekali. Turun saja dulu. Ya. Asalkan kamu mau kembali, ke depannya aku akan percaya padamu. Lius, apa ya? Sebaik itu, aku juga menyukaimu. Aku menyukaimu belasan tahun. Ya, bisa. Aku juga bisa. Kenapa nggak mau lihat aku? Ya. Aku akan buat kamu kembali.
Candy kamu bodoh. Yaya baru datang. Kamu harus... Tante Delia, aku mau pindah ke apartemen duluan. Hah? Kamu sudah mau pergi? Kamu nggak boleh pergi. Enggak. Maksudku, kamu pindahnya setelah masuk kuliah saja. Ya, terima kasih Tante. Aku ingin menyesuaikan lingkungan dulu. Benar. Mau pindahin barang, ya? Bangun. Biar dia bantu kamu. Dia akan bantuin kamu. Aku bantu kamu. Terima kasih Tandy atas bantuan hari ini. Pulanglah. Aku juga sudah mau masuk kuliah. Gimana pun juga, aku adalah kakak kelasmu. Kamu juga mahasiswa Universitas Uto. Mana kopermu? Mau kuliah nggak bawa koper? Aku tinggal di seberang. Hah? Ya, Iya. Selamat masuk kuliah. Wah, romantis sekali. kita masih ada kuliah. Ayo pergi. Ya. Tahu nggak? Kaca jatuh dari lantai 20. Maksudnya apa buat lo? Selamat malam. Kenapa? Karena dia sudah tidur. Dia nggak mungkin suka orang lain. Dia pasti sengaja bikin aku marah. Cewek cantik, apa mau bermain? Dengan kakak. Jangan malu-malu. Kami tahu kamu sangat terbuka. Kami akan membuatmu mabuk kepayang. Siapa yang memberitahu kalian? Ada yang menyuruh kalian datang? Nggak penting. Kami tahu tempat yang sangat tersembunyi. Ayo, bersenang-senanglah bersama kakak. Lepaskan aku. Ayo, Lepaskan. sayang, kemarilah. Di sini aman, berteriaklah. Memangnya kamu bisa apa lagi? Kalian berbuat kejahatan. Lepaskan aku. Lepaskan dia. Kalian. Ya. Kamu nggak apa-apa kan? Lius, selain bisa melukainya, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Ya, aku. Lius, sekarang kamu sudah lihat kan? Meskipun kamu berikan hatimu pada Yaya, dia tetap nggak akan melirikmu. Lius, Ini ulahmu, kan? Lius, aku nggak tahu apa yang kamu katakan. Masih nggak mau ngaku. Enggak. Bukan aku. Lius, dengarkan. Dia sudah milik kalian. Silakan bermain. Enggak. Jangan. Tunggu aku di sini. Aku belikan obat untukmu. Aku pergi sendiri saja. Cepat sekali sudah kembali. Ya, ikut aku. Lius, mau ngapain? Mau bawa aku kemana? Lepas kau. Mau apa lagi kalau menculikmu? Ya, aku nggak bisa menunggu lagi.
mobilnya menuju luar kota. Dia mau bawa aku keluar dari negeri Grand. Belum 1 bulan. Kenapa dia begitu asing? Ada apa? Nggak kenal kakak lagi? Sejak sebulan lalu. Nggak kirim pesan, juga nggak mau ketemu. Ya, kamu tega banget. Lepaskan topeng, Rama. Tunjukkan sisi gelap dan gila yang terpendam di dalam. Inilah Lius yang sebenarnya. Apa harus begini, Kak Lius? Diam. Aku sudah bilang, jangan panggil aku begitu. Ya, mulai hari ini, aku suamimu. Aku bawa kamu ke negeri Danar. Seperti yang kita bicarakan, menikah, dan daftarkan pernikahan kita. Lius, kamu gila. Aku nggak mau. Aku nggak mau nikah sama kamu. Aku nggak peduli. Ya, sudah aku bilang, saya umur hidup. Kamu hanya milikku. Lepaskan aku. Tunggu aku di sini. Aku pergi mengambil paspor. Kedepannya, kita bisa memulai hidup baru. Tolong, ada orang. Ya. Dia mau membawamu kemana? Yoshi, bisa ke sini? Kelihatannya dia masih belum menyerah. Mungkin aku bisa kabur. Dia bilang mau bawa aku ke negeri Danar dan menikah denganku. Aku nggak mau nikah dengannya. Menikah? Dia benar-benar sudah gila. Bukankah kamu sangat menyukainya? Kenapa sekarang jadi nggak bersedia? Dia ingin menikah denganku hanya karena ingin membalas dendam pada ibuku. Setelah tahu ini, aku putuskan tinggalkan dia dan mulai hidup baru. Kau pikir aku percaya kata-katamu? Setelah kamu pergi, Lius makin tergila-gila padamu. Permainan tarik ulurmu bagus. Aku benar-benar sudah melupakannya. Aku datang ke negeri Grand untuk kuliah, juga karena tunanganku ada di sini. Aku sudah putuskan untuk bertunangan di akhir bulan. Ibuku juga datang. Aku nggak mau nikah dengannya. Aku nggak mau hidupku hancur di tangannya. Aku dengar kamu dan Lius batalkan pertunangan. Kamu tahu dia adalah orang gila. Kamu sebaiknya menjauhi dirinya. Kalau nggak, nasibmu akan diganggu. Diam. Aku dan Lius kenal lebih dari 20 tahun. Jangan ikut campur. Bukankah kamu sudah nggak suka dia? Kalau begitu, pergi sejauh mungkin. Jangan ganggu dia lagi. Aku juga mau pergi, tapi dia ambil pasporku dulu. Setelah dia kembali, dia akan bawa aku pergi dari negeri Grand. Bisa bantuin? Gimana caranya? Hubungi tunanganku. Asalkan bisa kabur hari ini, aku yakin kedepannya nggak akan muncul di tahapan Slash. Kalau bukan Yaya, Lius nggak akan perlakukan aku begini. Kalau dia nikah sama orang lain, aku baru punya kesempatan untuk dekat sama Lius, dapatkan hatinya lagi. Berikan aku nomornya. Ya. Makan sedikit. Sebentar lagi, aku bawa kamu pergi. Ya, kamu harus patuh. Nggak bisa buka. Dulu, kamu yang membantuku membukanya. Ya, kamu sudah sadar? Benar, kitalah pasangan yang sejati. Kedepannya, tetaplah di sisiku. Masalah ayah ibu, jangan khawatir. Aku yang urus. Oke. Syukurlah, Yaya. Akhirnya kamu sadar juga. Oh, Minumlah dulu. oke. Ambilkan tasku. Aku mau periksa dokumen yang ketinggalan. Oke. Dokumennya sudah lengkap. Oke.
Sudah malam, ayo berangkat. Ayo. Aku masih agak lapar. Apa masih ada makanan lain? Koba kari. KTP-ku mana? Nggak bawa. Jatuh tadi. Seharusnya ada. Aku sudah bongkar, tapi nggak ketemu. Biarkan saja. Jangan terlihat. Buat yang baru nanti. Tapi bukankah menikah di negeri Danar perlu KTP? Jika dokumennya nggak lengkap, pernikahan kita akan diundur. Oke? Kamu tunggu aku sebentar. Aku akan segera kembali. Terima kasih. Aku sudah kasih tahu tunanganmu alamatmu. Dia datang atau enggak? Aku enggak tahu. Lihat saja sendiri. Tendi. Tendi. Cepat pergi. Aku nggak nemu kamu. Lapor polisi. Siapa yang tadi telepon? Lalu kenapa kamu bisa ada di sini? Dia. Bisa singkirkan mobil di belakang? Lius yang menculikmu. Dia memaksa masuk saat kamu beli obat, lalu bawa aku ke sini. Ya, ya. Kali ini, aku nggak akan biarin kamu tinggalin aku. Lius, aku takut. Hentikan mobilnya. Jangan ngebut, Tendi berbahaya. Lius, hentikan mobil. Nanti terbalik. Cepat berhenti. Lius, aku takut. Aku mohon, salahku. Hentikan mobil. Oh. Ah. Tendi, hentikan mobilnya. Lius. Kak Lius, kamu harus hidup. Aku akan patuhi perkataanmu. Aku nggak akan kabur lagi. Ya, ini bukan salahmu. Ini adalah pilihannya sendiri. Dia harus menanggung risikonya. Semuanya salahku. Semuanya salahku. Dia kesepian. Dia ingin dicintai. Orangnya sudah selamat. Dokter, gimana? Kedua pasien selamat, tapi mungkin selamanya koma parah. Maksud para koma? Manusia vegetatif. Yoshi. Kenapa bisa begini? Gara-gara Lius, putriku begini. Semua gara-gara putrimu. Bukan hasutan putrimu, Lius dan Yaya akan baik-baik. Kalau nggak konflik, Yaya mana mungkin pergi ke luar negeri? Hah? Kenapa masalahnya jadi begini? Putriku yang malang. Kembalikan putriku. Kembalikan putriku. Kembalikan. Jangan ribut. Jangan ribut lagi. Siapa keluarga korban?
Ikut aku ke kantor untuk memberikan laporan. Pak polisi, ini pembunuhan yang disengaja. Ya, yang membunuh putriku. Bukan pembunuhan. Rekaman kamera mobil memperlihatkan dengan jelas seluruh proses kecelakaan. Semua kejadian terekam. Ini kecelakaan lalu lintas. Dokter, gimana keadaan Yaya? Pasien melihat orang terdekatnya kecelakaan berat. Dia mengalami guncangan hebat, daun depresi parah. Kayaknya dia butuh waktu lebih dari setahun untuk sembuh. Dokter, sembuhkanlah Yaya. Dia adalah gadis yang baik. Dia mudah merasa bersalah. Tenang saja. Tante tenang. Apapun yang terjadi, aku siap rawat dia seumur hidup. Tante jadi merasa tenang. Tante percaya padamu. Yaya, selamat lulus. Terima kasih, Bu. Iya, Ayo berfoto. oke. 3, 2, 1. Senyum. Pendi, ayo ikut berfoto juga. Oke.